aku Fayaska Avandi, mahasiswa semester 2 di Universitas Batu Kencana, Fakultas Farmasi, Prodi S1 Farmasi. Saya berasal dari Kabupaten Bandung Selatan atau yang lebih spesifiknya di Bale Endah, dan saya juga merupakan salah satu lulusan dari SMA Negeri 1 Bale Endah. Nah, alasan saya masuk ke farmasi atau terjun ke dunia kesehatan, yang pertama itu ingin mempelajari mengenai perkembangan obat baru, gimana sih tata caranya, interaksi dengan obat lainnya itu gimana sih. Nah, yang kedua itu ingin mengajak masyarakat sekitar agar lebih paham mengenai tata cara penggunaan obat yang benar gitu. Jadi tidak terjadi swamedikasi atau kesalahan dalam penggunaan obat tidak sesuai dengan aturan pakainya. Jadi saya ingin mengajak masyarakat sekitar agar dapat memahami tata cara penggunaan obat yang benar agar kita dapat melaksanakan visi misi Indonesia, yaitu menuju generasi emas. Nah, salah satu kegiatan yang sudah saya lakukan yaitu pengabdian masyarakat yang diikuti oleh organisasi yang saya ikuti, yaitu di Desa Langgosari mengenai edukasi pentingnya mengkonsumsi tablet tambah darah atau akibat dari penyakit anemia. Nah, anemia tersebut itu kan kita tahu bahwa anemia itu kekurangan darah. Faktor apa saja sih yang beresiko akibat dari anemia tersebut? Yang pertama itu sulit berkonsentrasi, yang kedua tuh mudah lelah, otomatis kalau misalkan kita mengerjakan banyak aktivitas tersebut tuh akan terganggu, betul atau tidak? Ya. Moto yang saya pegang yaitu ada kutipan dari Maudi Ayunda, yang dimana kata beliau tuh jangan pernah berhenti menuntut ilmu selama kita masih bernafas. Nah, itu merupakan kata-kata yang mampu membuat saya untuk bangkit dari kegagalan akibat SNBT maupun SNBP. Beberapa nilai yang harus saya pegang dalam mengikuti perkuliahan ataupun dalam dunia kehidupan. Yang pertama itu harus jujur, bertanggung jawab, dan mau berusaha atau mencoba. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mau berusaha dan kita mau mencoba, otomatis kita mempunyai pengalaman yang lebih banyak daripada orang yang tidak mau mencoba. Serta kelebihan dalam diri saya sendiri yaitu saya cukup teliti dan sabar terhadap pekerjaan tertentu atau pekerjaan lainnya seperti mengerjakan tugas kelompok, mengerjakan tugas pribadi, praktikum atau perkuliahan lainnya. Saya cukup teliti dan sabar. Kenapa? Karena saya percaya bahwa teliti dan sabar itu merupakan hal yang saling berkesinambungan, saling berkaitan. Kalau kita nggak sabar, otomatis nanti hasilnya tidak akan sempurna. Kalau misalkan kita mempunyai hasil yang sempurna tapi kita nggak teliti, itu sama aja bohong. Jadi itu merupakan salah satu hal yang saling berkaitan. Nah, keunikan dalam diri saya sendiri dalam proses pembelajaran yaitu saya lebih suka menjelaskan kepada teman sekitar atau teman lainnya untuk berbagi ilmu atau sharing pengetahuan gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan saya salah paham mengenai materi A, ada teman lain untuk menjelaskan lebih rinci mengenai konsep dari materi tersebut, sehingga pemahaman kita sama-sama sesuai dengan konsep. Selama perkuliahan, saya merasa bangga terhadap diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya berhasil untuk melewati masa-masa kuliah yang ada gitu kan, yang semester 1 sama semester 2, dan alhamdulillah hasil dari semester 1 ini cukup aman, dan semoga hasil dari semester 2 ini aman. Dan juga berarti saya terhindar dari kegagalan yang saya alami itu ada di ujian teori dan ujian praktek. Tetapi kegagalan tersebut bukan menjadi hal yang wajib kita ungkap-ungkap terus, tetapi kegagalan tersebut adalah hal yang mampu membuat diri kita agar lebih maju, lebih disiplin, manajemen waktu yang baik, ketekunan dalam pembelajaran juga perlu ditingkatkan agar tidak ada kegagalan dalam ujian lainnya. Nah, dari refleksi tersebut, saya mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang apoteker yang profesional yang dapat membantu dalam pengembangan obat baru atau pengembangan dalam dunia kesehatan. Dan kedepannya saya ingin terus belajar dan mengikuti pelatihan-pelatihan agar dapat bermanfaat bagi banyak orang. Akhir kata, saya percaya bahwa mahasiswa farmasi bukan hanya belajar tentang teori, tentang obat-obatan dan lainnya, tetapi kita juga diajarkan untuk menjadi mahasiswa atau menjadi pribadi yang siap membantu masyarakat dalam dunia kesehatan. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua dapat mencapai cita-cita kita semua, hingga kita dapat mewujudkan visi misi Indonesia untuk menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Bye-bye!